Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat kepada channel dakwah ini. Semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk semua viewer-viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Matur nuwun nuwun, terima kasih atas apresiasinya, baik itu yang anti download, anti skip ya, dan semoga ya, mengambil peran serta untuk men-share kajian-kajian dari channel dakwah ini. Di pagi yang masih dominan dingin ini ya, ba'da subuh, kita ketemu lagi dalam rubrik mampir ngombe ya, yang berbicara secara santai-santai saja ya, apa yang perlu kita diskusikan bersama. Seperti janjiku beberapa waktu yang lalu, ada tajuk yang terkait dengan peristiwa demo yang dilakukan oleh mahasiswa ya, tanggal 11 April ya, 11 April yang lalu ya, 2022. Terus geger dengan adanya peristiwa apa dikatakan apa, peristiwa massa ya, sehingga seseorang kehilangan celana ya. Maka ini merupakan tajuk yang terakhir ya, sebagai penutup. Apakah nanti perlu dibuka lagi, kita lihat aja perkembangannya, karena aku kemarin berjanji akan menyelesaikannya sampai ke domain politiknya ya. Cuman juga kita tidak akan terlalu rinci masuk ke dalam, karena yang namanya politik itu ya begitu itu ya, sulit ditebak. Kenapa sih demo mahasiswa kemarin itu terjadi gitu ya? Kenapa sampai terjadi? Kita coba kupas satu-satu. Dalam sebuah negara yang telah mengambil sistem demokrasi sebagai mekanisme tata kelola negaranya, itu ada 3 pilar kekuatan yang kita tahu ya, secara teori dasarnya kan ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan 3 peran ini seharusnya independen dan saling memainkan perannya ya, dan itu akan bagus kelihatannya, akan serasi ya, dan rakyat menyaksikannya. Kalau benar-benar semua bermain bagus, itu ya bagus ya indah ya, seneng gitu. Yang jadi repotnya ketika 3 ini ya tidak bermain bagus ya, jadinya ya terjadi kekacauan ya, jadi kekacauan karena tidak bermain bagus itu tadi. Awalnya kan keluar isu, aku nggak tahu mana yang lebih dahulu, apakah presiden 3 periode, apakah penundaan pemilu ya, mana yang lebih dahulu itu aku juga tidak begitu tahu. Ya sudah, kita anggap satu paket aja lah, penundaan pemilu dan presiden 3 periode, itu yang menjadi trigger sehingga mahasiswa turun ke jalan. Kenapa mahasiswa turun ke jalan? Kan pertanyaannya di situ. Karena fungsi dari DPR sebagai controlling terhadap jalannya pemerintahan ya, di mana legislatif itu punya peran penuh mengkontrol eksekutif, itu mampet. Itu mampet ya. Mampet, yang seperti aku bilang tadi, kalau seandainya semua bermain bagus sesuai perannya masing-masing, ya akan menjadi bagus. Tapi kalau tidak berjalan sesuai perannya masing-masing, ya jadi mampet, nggak bagus
ya. Memang di DPR sana banyak warna-warni partai, tapi kalau kita lihat kan semua secara de facto ya menjadi satu warna. Cuman ada satu warna yang memang dia mengoposisi, yaitu warna putih. Cuman kan berapa kekuatannya di DPR sana? Suaranya berapa? Masih nggak signifikan untuk berhadapan mereka yang telah bersatu ya. Seperti aku bilang tadi, secara de jure memang warna-warni. Mejiku hinibiu, merah apa itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, macam-macam. Itu secara de jure begitu, tapi secara de facto itu sudah satu warna semua. Jadi fungsi controlling menjadi lemah ya terhadap jalannya pemerintahan. Ketika fungsi controlling itu lemah lah, maka mahasiswa mengambil perannya. Sebetulnya sih ada lagi, tapi kita lihat juga tidak jalan, yaitu apa? Para tokoh-tokoh agama. Karena kita tidak bisa melepaskan negeri ini dari peran tokoh-tokoh agama, karena negeri ini merdeka itu atas peran mereka loh dahulu. Bagaimana kita dimobilisasi oleh tokoh-tokoh agama kita yang itu adalah sebut saja kiai kayak ulama kayak apa kayak. Itu grassroots lapangan berbicara seperti itu. Cuman organisasi-organisasi agama pun tidak berusaha tampil memberikan masukan ya. Sebetulnya mereka bisa memainkan kontrol itu, tapi kan tidak ada. Nah akhirnya ya kita rakyat ini berharap kepada siapa? Ya alhamdulillah adik-adik kita, anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang dari komunitas yang kita sebut mahasiswa itu turun ke jalan. Dan akhirnya kita tahu seperti yang telah terjadi seperti itu ya. Dan di balik itu ada sebuah peristiwa yang sampai ada yang kehilangan celana. Seandainya dulu itu keluar isu ya, periodenya itu bertambah menjadi 3 periode kepresidenan, atau pemilunya menjadi ditunda dari yang seharusnya per 5 tahun sehingga molor. Isu kita juga kan ya namanya politik ya, sebetulnya yang menghembuskan isu ini siapa? Itu kan kita hanya dengar rumor-rumor saja, si ini, si itu, si ini, si itu. Karena memang tidak diselesaikan secara tuntas. Ya. Si ini, si itu, si ini, si itu. Seandainya begitu wacana ini muncul atau isu ini muncul, langsung tokoh ya atau bos atau kita sebut saja presidennya itu tampil dan mengatakan secara tegas, saya tidak sama sekali merespon itu semua. Sejak awal begitu, ya ndak ada mahasiswa turun ke jalan, ya ndak ada. Tampil mengatakan ya bahwa wacana ataupun isu politik presiden 3 periode atau penundaan pemilu itu sama sekali saya tolak dan saya tidak merespon apapun alasannya. Nah itu selesai kalau gitu, aman. Yang masalah ini kan seperti bola salju menggelinding. Bahkan kalau kita lihat di grup WA itu sudah ada video-video yang mewacanakan ke sana. Jadi masyarakat kan gundah. Karena apa? Rule of the game-nya sudah ada. Kenapa kok nggak diikuti aja, kok tambah bikin aturan baru, dan itu kan bisa dikatakan melanggar konstitusi. Apapun alasannya itu melanggar konstitusi. Kecuali itu nanti dibikin tapi ditentukan berlaku untuk periode yang akan datang, bukan sekarang ditentukan dan sekarang berlaku. Itu mungkin bisa juga kalau begitu. Jadi tidak serta-merta orang mengatakan ini untuk kebutuhan sesaat ini, adanya wacana itu. Bisa saja orang namanya undang-undang kesepakatan kan bisa dibikin. Misalkan presiden menjadi 5 periode silahkan saja. Terus pemilu menjadi molor juga per 5 periode kan. Ya bisa saja, tapi itu kan dibawa secara resmi ke DPR sana, digodok, dan itu berlakunya tahun berapa. Jadi nggak ada kepentingan dengan incumbent sekarang. Nah itu ya moga-moga saja kalau begitu. Tapi yang terjadi kan tidak. Inginnya sih wacana
3 periode itu dan wacana penundaan pemilu ya itu dilaksanakan dalam masa pemerintahan sekarang ini gitu. Itu yang jadi rakyat juga berpikir, loh kok jadi begitu ya, ini ada apa gitu. Seperti aku bilang tadi, seharusnya sejak awal itu sudah dihambat dengan berbicara saya menolak wacana itu. Sudah selesai, nggak ada masalah. Cuman karena tidak dihambat sejak awal dan itu bergulir, yang namanya politik ya bola salju seperti itu. Dan akhirnya terjadilah demo mahasiswa kemarin tanggal 11 April 2002 dan kita tahu begitu keadaannya. Seandainya itu sudah di stop sejak awal maka tidak ada demo. Karena apa? Karena DPR mampet. Seharusnya kan DPR bisa mengajukan hak interpelasinya. Ditanya, ini maunya gimana gitu. Atau kalau pancet ngeyel ya di impeachment. Kan mekanismenya ada. Cuman itu aku tadi bilang nggak jalan. Itu nggak jalan. Akhirnya ya mampetku. Dan setelah peristiwa itu ya selesai ya, dan pemimpin presiden baru menyatakan bahwa itu semua ditolak ya, baik yang wacana 3 periode ataupun wacana penundaan pemilu ditolak dan diputuskan, disampaikan dengan tegas kembali ke konstitusi ya, peraturannya awalnya seperti apa, yaitu tidak ada penundaan pemilu, tidak ada penambahan periode presiden. Akhirnya demo selesai seperti itu ya, selesai seperti itu kita tahu. Cuma kan itu telat. Kalau itu sejak awal dulu nggak ada sudah demo-demo itu. Nah, dan setelah itu selesai sudah kan, di lapangan selesai, demo selesai. Ternyata bergerak ke permainan para pemeran-pemeran politik. Ya, ada yang isu big data, yang sampai sekarang datanya itu data apa, dari siapa, dan bagaimana datanya kita juga tidak tahu. Ditanya datanya ada apa enggak? Ada big data ya. Dan kemudian jadi begini, ada sebuah teori untuk menetralisir kesalahan seorang pemimpin itu, maka kesalahannya itu dilimpahkan ke bawahannya. Itu ada teori komunikasi seperti itu, ada ya. Jadi supaya pemimpin itu tidak menjadi pusat tumpuan kesalahan, kesalahan itu dialihkan ke bawahannya. Jadi ada pengalihan kesalahan. Itu memang ada teori seperti itu. Seperti sekarang yang kita tahu ya, adanya seorang anggota DPR, kita sebut saja MP, dan itu dari partai tertentu yang sedang berkuasa. Itu Bapak DPR kita ini memberikan pendapatnya, dan itu kita sama-sama tahu terpublik. Cuman itu memang tidak dalam forum resmi di DPR sana, tidak. Waktu itu sepertinya dia sedang diwawancarai atau gimana gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa kesalahan ini itu sebetulnya berunjuk ke bawah, ke orang-orang dekatnya pemimpin gitu loh. Sebetulnya kalau aku bilang sih ya nggak begitu juga ya, nggak begitu juga. Seharusnya pemimpinnya juga nyetop dari awal tadi itu ya. Nah, ketika Bapak kita yang terhormat di DPR ini ya, MP ini menyampaikan wacananya, dan dia katakanlah memberikan pandangan tertentu terhadap seorang menteri yang kita sebut aja LBP ya. Akhirnya ada yang nggak terima, dan yang nggak berterima itu kita sebut aja RH ya, yang mengklaim sebagai koordinator RIP ya, relawan Indonesia Bersatu ya. Jadi permainannya sekarang di sana antara LBP, MP, dan RH. Yang kita memang agak heran, katakanlah yang dikritik oleh MP itu si LBP ini, kenapa lalu RH yang nggak terima terus mengajukan tuntutan atau gugatan ke Mahkamah Kehormatan DPR?
Jadi orang lain yang dikritik, orang lain juga yang nggak terima. Jadi kadang-kadang aku juga ini nyambungnya di mana sih? Kan seperti itu kita jadi kok kan sebetulnya nggak ada korelasi. Seharusnya siapa yang dikritik ya itu yang nggak terima, dia mengajukan ke MKD ya, Mahkamah Kehormatan DPR itu. Ini justru orang lain gitu. Jadinya seperti nggak nyambung. Nah, sekarang roda sudah berputar bergulir di sini yang kita tunggu gimana nanti endingnya. Roda di lapangan mahasiswa telah menjalankan dengan baik dan sudah selesai, sekarang bergulir di tokoh-tokoh politik ini. Ada LBP, ada MP, ada RH. Cuman kita coba menyorot MP ya. Kalau Mahkamah Kehormatan itu kan etika dan itu nanti kan menjadi relatif itu. Ya, kalau rakyat sih senang-senang aja dengan apa yang dilakukan oleh DPR kita ini ya, LAI MP ini ya. Cuman kan kalau menurut aku seharusnya jangan berhenti di situ. Dia kan dari partai penguasa, ya sudah dibawa ke mekanisme DPR sana. Ya kan ada hak, gunakan hak interpelasi. Minta keterangan ini gimana gini-gini. Rakyat harus diberi penjelasan. Kalaupun ya mungkin nggak sampai ke impeachment, hak interpelasi aja dipanggil. Harusnya di sana. Nah, sementara ini MP ini hanya berbicara di publik ketika dia diwawancarai atau gimana, tidak dalam forum resmi. Gitu loh. Tapi bagaimanapun ya, meskipun tidak dalam forum resmi, yang seharusnya sih dalam forum resmi, dia bisa bentuk itu kan, masuk ke gedung sana, dibicarakan di sana. Tapi aku lagi itu idealnya. Tetapi walaupun demikian, ketika MP ini berbicara, ketika dia wawancara dan dia terpublikasi, itu kan sah-sah saja. Orang dia kan punya hak imunitas sebagai DPR memberi kritik terhadap jalannya pemerintahan. Itu kan sah-sah saja. Ya. Terus cuman kurang asik gitu loh. Lebih asik itu harusnya digalang ya, dibawa ke sidang DPR sana, dipanggil, diinterpelasi. Ya. Harusnya begitu. Bukan hanya ngomong di media massa, kan jadinya seperti curhat aja orang. Ya seperti curhat aja ya dampaknya secara mekanisme jalannya pemerintahan ya ono. Coba kalau dipanggil, ada hak interpelasi digunakan, berapa kali diinterpelasi tetap aja nggak memberikan jawaban, ya di impeachment. Tapi kalau di impeachment terlalu jauh sepertinya, apakah mau melakukan itu ya? Interpelasi saja lah sudah lumayan itu, sehingga tidak terjadi peristiwa-peristiwa demo dan segala macamnya. Tapi kan nggak dilakukan dan ngomongnya itu di publik ketika diwawancarai. Tetapi apakah itu salah? Enggak juga kan DPR kan punya hak kekebalan. Dia ditugaskan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Walaupun seperti aku bilang tadi, kita tidak bisa serta-merta hanya menyalahkan kebawahannya presiden. Presidennya juga harus dikatakan salah dong. Kenapa nggak dihambat dari awal-awal, mengatakan pernyataan bahwa opini yang bergulir, wacana yang bergulir tentang 3 periode presidenan dan penundaan pemilu itu kan baru dinyatakan setelah demo dan akhirnya demo berhenti. Jadi nggak bisa dengan serta-merta presidennya tidak bersalah gitu, terus dilimpahkan ke bawahannya, nggak bisa begitu. Meskipun aku bilang tadi itu teknik komunikasi, bagaimana supaya kesalahan itu tidak sepenuhnya tertumpahkan kepada pemimpin. Ya seperti itu caranya. Gitu. Ya, oke aku ulangi lagi. Kenapa RH ini ya terus mengajukan katakanlah tuntutan ya ke MKD ya, Mahkamah Kehormatan DPR, yang katanya apa? Kalau sudah namanya Mahkamah Kehormatan kan ya etika, katanya nggak etika atau gimana. Dia lupa bahwa DPR itu punya hak kekebalan untuk ya memang dia ditugaskan untuk mengkritik jalannya pemerintahan kok. Nanti kalau dibawa ke MK namanya etika ya begitu-begitu doang. Sementara kalau misalkan aku nih secara pribadi sebagai rakyat, aku mendukung MP. Cuman masalahnya MP kenapa hanya sebatas curhat seperti itu, dibawa ke dalam gedung.
gunakan hak interpelasinya, harusnya begitu. Ya. Bukan hanya sekedar curhat gitu. Jadi apa masalahnya? Kalau kita mau jujur, sebetulnya rakyat nggak ada masalah dengan apa yang dilakukan MP. Ya bahkan kalau mau dibawa ke MKD, ya majelis apa MKD itu, Majelis Kehormatan DPR atau apa, ya, tentang mahkamah, ya Mahkamah Kehormatan DPR itu lebih urgen itu ya, bagaimana seorang DPR sedang sidang ngurusin rakyat nonton bokep. Nah, itu lebih tepat. Kok nggak yang gitu-gitu dilaporkan sama si RH ini sebagai RIB, ketua RIB gitu. Karena apa? Dia sedang dibayar oleh rakyat, oleh uang rakyat, dan dijadikan pemegang amanah rakyat untuk membicarakan kepentingan rakyat. Ketika sidang tentang rakyat kok nonton bokep. Harusnya itu yang dibawa ke Mahkamah Kehormatan DPR. Itu melanggar etika gitu loh. Jadi sekarang ini seperti gimana ya? Yang seharusnya diurusi nggak diurusi, yang nggak diurusi gitu. Kan yang dibicarakan oleh MP itu LBP. Kenapa nggak terima langsung RH? Aku kadang-kadang nggak karu-karuan. jadi seharusnya ke kanan ke kiri, seharusnya yang diurus nggak diurus, yang nggak diurus tambah diurus ada. Ya itulah ya. Jadi kita tunggu aja bagaimana ini ending pertarungan politiknya itu ya, antara kita bilang tiga kekuatan lah, begitu saja ya, di mana ada LBP, ada MP, ada RH. Itu bagaimana endingnya kita lihat saja. Cuman ya aku bilang tadi, kok saling nggak nyambung gitu loh ya, yang harusnya diurus nggak diurus. Ya bayangkan sedang sidang tentang rakyat dia nonton begituan, itu etikanya di mana ya? Kalau MP kan dia akan menjalankan apa yang dia tugaskan. Kalau dibilang karena ngomong di luar melanggar etika, enggak juga lah. Yang lebih jelas melanggar etika itu yang aku bilang tadi, ngurus tentang rakyat nonton begitu, itu harusnya dilaporkan karena dia dibayar oleh uang rakyat gitu loh ya. Oke. Jadi aku katakan bahwa untuk tajuk jangan ada lagi celana yang hilang itu aku katakan selesai di sini ya. Kita akan bahas nanti apa yang perlu kita diskusikan bersama ya. Sementara yang bisa aku simpulkan secara sederhana saja, tetapi kalian juga silakan menyimpulkannya. Kasus celana yang hilang kemarin itu tidak akan terjadi apabila mekanisme tata kelola negara kita dari masing-masing pilar, baik itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu berjalan. Khususnya pada saat ini adalah bagaimana fungsi-fungsi legislatif itu sebagai, kan ada controlling, budgeting, terus apa lagi ya, pengawasan ya, itu berjalan tentunya nggak seperti ini. Dan mahasiswa tidak perlu capek-capek demo ya. Artinya apa? Marilah kita coba taat terhadap konstitusi, jangan menjadi terorisme konstitusi ya. Konstitusi ini sudah ada ya sudah, ayo kita taati bersama. Kan kita sudah sepakat. Kalaupun mau dirubah ya nanti nunggu pada suasana yang tepat untuk kapan dirubahnya ya. Dan semoga kita semua berdoa ya, negeri kita menjadi negeri yang damai, yang dimana kita semua hidup dalam kasih, dalam sayang ya, sebagai satu anak bangsa yaitu Indonesia. Negeri ini diwariskan oleh leluhur kita bukan secara cuma-cuma, tapi dengan tetesan doa dan air mata. Jadi semoga kita sebagai anak bangsa tetap menjaganya sebagai warisan leluhur kita. Oke, itu dulu dan aku closing ya tentang tajuk ini, selesai. Dan sampai ketemu lagi kita nanti insya Allah senja dalam main menu utama ya. Ini kan menu edisional tambahan. Setelah aku meng-closing seperti tadi dengan kesimpulan yang seperti tadi juga ya, supaya jalan semua pilar-pilar demokrasi kita sehingga tidak ada terjadi lagi
demo-demo segala macam seperti ini sampai ada yang korban, celananya hilang, tidak terulang lagi ya. Namun demikian kalian juga silahkan untuk mengambil kesimpulannya menurut kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Aku doakan dan tolong doakan aku semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung dan dilimpahkan kesehatan untuk kita bersama. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai sukses nanti tiba pada akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nembah nuwun. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.